bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nih, Alhamdulillah jadi nanti ini berangkat semua ya anak-anak. iya Bu. Selanjutnya untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa tadi kegiatan belajar kita dapat lancar sampai selesai. Nah, anak-anak untuk memulai kegiatan belajar hari ini supaya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Syukur. Mari anak-anak silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Selamat kembali. Baik anak-anak, tadi kita telah menyanyikan lagu syukur. Nah, apakah kalian hari ini sudah bersyukur? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah baik. Bagus itu, bagus ya. Nah, dari lagu syukur itu kita mengucapkan rasa syukur kita karena telah diberikan karunia oleh Allah sehingga dapat tinggal di negeri Indonesia ini yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, syukur itu merupakan wujud terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Oke, baik. Nah, tadi pagi anak-anak sudah melaksanakan sholat. Sudah Bu. Sholatnya dengan berdoa. Berdoanya meminta atau mengucapkan rasa syukur. Yang pertama syukur alhamdulillah. Ya, Yang kedua kita minta apa aja yang kita minta. baik. Terus setelah berdoa, setelah sholat kalian mandi. Mandi. Terus setelah itu sarapan. Iya, Sarapannya makan pakai apa? sama nasi sama kayak telur ceplok. Alhamdulillah itu merupakan sebuah nikmat. Kita dari bisa bangun tidur dengan kondisi yang sehat walafiat itu juga nikmat. Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari itu pun sebuah nikmat. Dan berikutnya sampai kita tidur lagi, bahkan tidur sekalipun itu merupakan sebuah nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Ngomong-ngomong tadi kan sudah sarapan ya, sudah makan. Tadi Mbak Isi makannya pakai telur ceplok. Nah, itu merupakan jenis makanan. Nah, di Indonesia ini dengan kondisi lingkungan yang dirahmati oleh Allah dengan karunia Allah yang besar sehingga muncul berbagai jenis tanaman bahkan hewan-hewan yang hidup subur di alam Indonesia. Karena hewan dan tumbuhan itu termasuk sumber makanan kita, makanan pokok kita. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait makanan halal dan makanan haram. Nah, di
di alam Indonesia yang melimpah ini tentu banyak jenis-jenis makanan yang tumbuh, terus jenis-jenis hewan yang berkembang biak di alam Indonesia ini. Tapi itu belum tentu semuanya makanan yang halal. Oke, baik untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang nanti anak-anak diwajibkan paham dan bisa menjelaskan terkait pengertian dari makanan halal dan makanan haram. Terus yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan dalil yang terdapat dalam makanan halal ataupun makanan haram. Terus yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan macam-macam makanan halal dan makanan haram. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu anak-anak mampu menyimpulkan hikmah makanan halal dan makanan haram. Baik anak-anak, langsung saja kita bahas ya. Untuk poin pertama nanti kita akan membahas terkait pengertian. Jadi pengertian makanan halal dan makanan haram. Terus yang kedua nanti akan membahas tentang dalil dari makanan halal dan makanan haram. Yang ketiga, kita akan membahas terkait macam-macam makanan halal dan makanan haram. Dan yang keempat, kita akan menyimpulkan hikmah dari makanan halal dan makanan haram setelah kita mempelajari materi dari pengertian, dalil, dan macam-macam makanan haram tersebut. Nah, berikutnya silakan anak-anak amati gambar dan cermati materinya yang ada di buku tersebut. Ya, yang makanan yang terdapat di gambar itu ada apa saja anak? Ada ayam ya, ayam goreng. Terus telur goreng yang tadi Mbak Isti makan ya tadi pagi ya. Nah, terus itu ada ternyata ada daging babi, anak-anak daging babi. Terus ada daging sapi, ada nasi. Ya udah itu ya. Itu merupakan jenis-jenis dari makanan. Tapi belum tentu itu makanannya halal atau haram. Ya mari kita bahas apa sih makanan halal, apa sih makanan haram. Oke, baik. Makanan halal merupakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan pada hukum syariat Islam. Kemudian kalau makanan haram itu makanan yang dilarang dikonsumsi dan ketentuannya sudah ditentukan ada syariat Islam, dan apabila manusia mengkonsumsinya, terutama umat Islam, itu sangat akan tidak menimbulkan tubuh yang tidak sehat ya, ataupun sampai bahkan kita jika mengonsumsi makanan haram kita dapat berdosa. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan mengamati dan menggali tentang dalil-dalil yang terdapat dalam makanan halal dan makanan haram. Silakan anak-anak buka bukunya untuk halaman selanjutnya. Sudah dibaca? Oke, baik. Baik, anak-anak ini sudah membaca ya dalilnya. Di situ tertera pada Quran Surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan makanlah apa yang diberikan kepada Allah kepadamu atas rezeki yang baik dan halal, serta bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Allah.
Dari dalil tersebut menjelaskan bahwa kita telah diberikan makanan yang halal dan makanan yang baik. Anak-anak sudah paham terkait makanan yang halal dan yang baik. Tadi kan sudah membaca bukunya, sudah paham atau belum? Iya. Jadi di situ dijelaskan bahwa makanan yang baik itu makanan yang dapat menyehatkan tubuh, makanan yang tidak memiliki unsur-unsur yang najis, yang menjijikan, yang merusak badan. Terus makanan itu dijelaskan dalam dalil dan ijma, qiyas serta hadis. Itu jenis-jenis, itu ciri-ciri dari makanan yang baik. Berikutnya makanan yang haram. Coba anak-anak amati lagi terkait dalil yang sudah tertera pada buku tersebut, dan nanti sampaikan ya isi dari kandungan ayat tersebut. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Baik. Di situ dijelaskan ya bahwa makanan haram itu ada beberapa jenis yang tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan isi kandungannya itu tertera ada sekitar 5 jenis makanan yang haram dimakan. Yang pertama yaitu darah binatang yang haram maksudnya halal itu tidak boleh dimakan karena akan menimbulkan penyakit. Kemudian daging babi itu juga tidak boleh dimakan karena kulitnya mengandung banyak kotoran. Karena kan babi kan makannya sembarangan kan, tidak seperti kita yang makannya itu dicuci dulu, terus dimasak dulu. Babi itu sudah ditetapkan dalam ketentuan Islam bahwa babi itu haram. Dan berikutnya untuk kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 3, silahkan ya nanti anak-anak itu dirangkul besok dibilang ke ibu. Pada tadi ibu sudah menyanyi 2 ya, nanti anak-anak yang itu ditulis 2. Kemudian selanjutnya kandungan terkait surat Al-Maidah ayat 3, anak-anak tulis lagi ya. Siap? Siap. Baik. Selanjutnya silahkan kalian buka halaman berikutnya. Masih semangat belajar anak-anak? Masih. Oke, untuk menambah semangat belajar hari ini, mari kita melakukan SPD terlebih dahulu. Ikuti ibu ya anak-anak, ini melatih konsentrasi. Namanya tepuk 1, 2, 3. Tapi nanti tepuknya itu tidak tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak seperti itu, tapi ada perbedaannya ya. Perhatikan dulu ya anak. Jadi misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sudah paham anak-anak? Mari kita lakukan bersama. Ingat ya konsentrasi. Kalau tepuk 1 itu tepuk 3 kali, tepuk 2 itu tepuk ini sama paha. Terus kalau tepuk 3 ke paha. Seperti itu. Paham? Mari kita lakukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk tangan kalian. Selanjutnya buka kemudian jadi ya di halaman berikutnya. Kita akan membahas terkait macam-macam makanan halal dan makanan haram. Di situ dijelaskan bahwa makanan halal bisa dinyatakan halal apabila halal karena zatnya. Jadi zatnya itu halal bisa
mencuri ya. Makanan itu kita peroleh dengan cara yang halal, tidak dengan cara-cara yang kotor, misalnya mencuri atau uang apa ya, kayak merampok, terus korupsi dari makanan dari hasil korupsi, terus kita uangnya terus diberikan ke makanan itu tidak baik, ke tubuh kita juga akan berdampak tidak baik. Berikutnya halal cara memprosesnya. Ya, halal cara memprosesnya itu misal ya kita akan memasak ayam. Nah, ayam itu halal. Tapi kalau misalnya kita cara memprosesnya tidak baik atau bisa mungkin menggunakan cara-cara yang haram, itu merupakan yang haram. Misalnya ayam kita menggunakan goreng, tapi menggunakan minyak babi. Nah, itu tidak baik. Nanti makanannya menjadi haram. Terus halal cara menyajikan, terus mengantar dan menyimpan. Cara menyajikan itu nanti bisa menjadi haram kalau kita biarkan itu untuk niat yang tidak baik atau yang tidak baik. Dan bisa kita menyajikan ayam goreng itu pakai piring emas, itu kan apa ya, jadi kayak nggak baik, nanti tidak baik, terus jadi menimbulkan banyak mudaratnya. Jadi sebaiknya menyajikan makanan itu dengan selayaknya. Terus mengantar makanan, kita misal mau mengantar makanan untuk seorang yang membunuh itu termasuk untuk mengantarkan makanan yang baik. Terus yang ketiga menyajikan, itu ya sudah menyajikan ya, menyajikan, mengantar, sama mengantar, menyimpannya. Menyimpan makanan kalau di rumah gimana menyimpannya? Menyimpannya di mana? Di kulkas, terus di lemari makanan ya. Nah, itu baik, terus itu baik karena bisa nanti kita mau makan gitu. Kalau misalnya kita menyimpannya niat yang tidak baik, dan misal ada pengemis kelaparan, kita tidak memberinya, nah itu makanannya disimpan dengan niat tidak baik, dan bisa jadi kalau kita lupa makanan itu akan menjadi basi, dan itu makanan basi itu menjijikan dan tidak bisa dimakan lagi. Nah, berikutnya makanan halal, makanan haram. Macam-macam makanan halal itu ada dua, halal ain dan halal sabati. Halal ain itu memang makanan itu benar-benar maksudnya maaf. Ini makanan halal itu ada dua, maksudnya makanan haram. Oke, baik. Makanan haram itu ada dua. Yang pertama makanan haram ain dan haram sabati. Dan makanan haram ain itu makanan yang benar-benar haram, misalnya kayak babi. Terus makanan halal ain, makanan halal sabati, ya itu seperti tadi yang sudah ibu sampaikan ya. Halal sabati itu haram sabati itu haram dan ada sebabnya. Misalnya tadi goreng ayam itu halal, tapi goreng dengan minyak babi, jadi makannya akan menjadi haram. Seperti itu anak-anak. Terus selanjutnya kita akan menyebutkan hikmah dari pembelajaran kali ini. Ada yang bisa menyebutkan makanan halal itu bisa menjadi apa? Ada yang bisa menyebutkan? Jadi pusing ya. Jadi hikmah dari memakan makanan halal dan makanan haram itu yang pertama akan menimbulkan tubuh kita itu menjadi sehat. Sebaliknya kalau kita mengkonsumsi makanan haram, tubuh kita akan menjadi rusak. Terus berikutnya doa kita akan terkabul. Tapi jika kita memakan makanan yang haram, doa kita tidak akan terhalang dan tidak akan terkabul. Terus dengan makanan yang halal kita dapat dapat menjamin ridho Allah dan membuat kita masuk surga. Berbeda lagi dengan kita makan makanan haram, itu amal soleh kita akan hilang. Terus berikutnya
Silahkan anak-anak merangkum terkait hal-hal yang sudah ibu sampaikan baik tadi ya. Yang pertama dalilnya itu dipahami terkait isi kandungannya, terus dirangkum juga tadi ibu sampaikan pengertiannya, ditambahkan juga yang sudah ada di dalam MKS dan paket. Silakan kalian rangkum jadi satu, ditulis jadi pengertian, jadi sama macam-macam dan hikmah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu menyelesaikan pembelajaran ini? Cukup? Cukup. Baik. Silakan anak-anak berkemas terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah siap semua, kita berdoa bersama-sama. Sudah siap? Sudah berkemas semua? Sudah. Ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apabila yang salah dalam menyampaikan pembelajaran atau banyak kurangnya, ibu mohon maaf karena semata kesempurnaan adalah milik Allah. Jangan lupa semangat belajar. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.